teman-teman semua, balik lagi di channel Algani Media. Nah, di video kali ini saya akan membahas nge-review alat mesin sablon cup manual yang biasa saya gunakan. Ini alat mesin yang kedua ya. Yang pertama yang biasa saya gunakan, yang kedua itu yang dari warna hitam, yang ini warna kuning. Nah, nanti saya akan bahas apa saja fungsi-fungsi dari bagian-bagiannya, kemudian bagaimana cara menyetingnya, nanti saya akan tunjukkan di video kali ini. Oke, langsung saja kita bahas ke video tutorialnya. Nah, jadi mesinnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini, nah, dan ini adalah tempat screennya, screen sablonnya di sini. Nah, dan ini fungsinya untuk sebagai patokan. Saya biasa menggunakan ini hanya sebagai patokannya saja ya, buat screen, penempelan screen bawah screen ini untuk pas ke moldingnya ini, ke cetakan. Nah, jadi kemudian untuk dan ini sudah menggunakan hidrolik, menggunakan besi. Jadi penarikannya itu rata, lurus, tidak bengkong-bengkong, maksudnya tidak lari sana kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Jadi dia stagnan, lurus seperti ini, tidak belok-belok ke kanan kiri. Nah, selanjutnya ini ada pegas, seperti pegas. Nah, jadi ini pegas kanan kiri, ini. Nah, dan ini fungsinya untuk menaikkan tempat screennya itu. Jadi kita nanti tidak perlu mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk mengangkatnya ini. Nah, dan nanti kita hanya tinggal menekan saja, karena otomatis screennya akan mengangkat sendiri seperti itu. Nah, dan nanti pada saat kita melakukan pencablonan, kita tugasnya hanya tinggal menekan dan menarik bagian ininya seperti ini. Nah, jika sudah, kita lepas dan dia akan balik lagi ke atas seperti itu. Nah, kemudian ini untuk gas rakelnya ini. Nah, untuk aslinya itu di bagian sininya itu ada besi seperti ini buat rakel satu lagi, tapi saya lebih nyaman tidak memakai ini dan menggantinya hanya menggunakan satu rakel saja seperti ini. Yang penting rakel ini center dengan molding ini ya. Nah, top center walaupun hanya menggunakan satu rakel saja. Nah, dan ini saya lebih nyaman menggunakan satu rakel saja. Nah, untuk itu terserah di teman-temannya ya. Teman-teman lebih nyaman menggunakan itu atau tidak. Tapi kalau untuk saya lebih nyaman tidak menggunakan rakel 2, tapi hanya menggunakan rakel 1. Nah, jadi pada saat penarikan tinta atau pengadukan tintanya itu lebih mudah dan tidak ribet. Dan nanti saya akan memberikan video tata cara penyablonan mesin cup manual seperti ini. Nanti saya akan buatkan videonya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Nah, ini untuk moldingnya ya teman-teman. Nah, untuk cetakannya. Nah, jadi itu kita jika itunya kurang mundur, bisa kita pindah ke bagian sebelah sini, atau kurang maju, nanti kita bisa sesuaikan saja. Nah, dan itu jika moldingannya ini kurang ke bawah atau kurang ke atas, itu kita hanya perlu mengencangkan dan mengendorkan buat ini saja. Tapi jika kurang maju dan kurang mundur, kita bisa setting dari screennya sini, atau bisa juga teman-teman memaju mundurkan ini.
tapi lebih sering saya untuk menggeserkan screennya saja. Nah, jadi screennya itu nanti di sini. Nah, nanti screennya jika pada cetakannya ini kurang geser sedikit, biasanya saya hanya menggeser screennya saja, tidak menggeser ininya lagi, tapi lebih mudah untuk menggeser screennya. Oke, paham teman-teman. Kita lanjut ke bagian atas. Nah, untuk bagian ini tidak perlu dikencangkan, cukup kasih selah sedikit, tidak perlu kencang-kencang, karena ini nanti fungsinya untuk menaik turunkan rakel ini, jadi tidak perlu terlalu kencang-kencang. Sisakan sedikit selah. Nah, dan ini yang hitam-hitam ini untuk batas pada saat kita melakukan pengangkatan. Nah, jadi itu nempel ke bautnya itu ya teman-teman. Nah, ini untuk sama seperti ini, fungsinya untuk menyangga. Nah, jadi untuk bagian-bagiannya seperti itulah teman-teman ya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk fungsi bautnya ini untuk mengencangkan screennya bawah atas bawah. Nah, fungsinya itu untuk mengencangkan. Jadi kita pasang screennya. Oke, untuk bagian-bagiannya cukup seperti itu penjelasannya. Langsung saja kita melakukan penyetingannya. Nah, biasanya sebelum screennya saya pasang di mesinnya itu, biasanya saya kasih solatif atau lakban di bagian-bagian sininya, bagian luar dan bagian dalamnya itu. Nah, biar fungsinya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat fungsinya tintanya itu biar tidak sampai ke pinggir-pinggir ini, biar tidak rembes. Terkadang juga pada saat kita sudah lakukan kasih isolasi terkadang tintanya itu juga masih tetap sering rembes. Tapi mudah-mudahan untuk jika kita menggunakan ini resikonya itu sedikit berkurang ya teman-teman. Untuk resiko tintanya rembes itu berkurang, jadi dijamin aman pada saat kita melakukan proses penyablonan. Oke, langsung saja kita ke cara pemasangan isolasi. Itu nanti pada saat kita penyempurnaan tintanya tidak rembes di bagian sininya. Caranya kita kasih lakban seperti ini supaya tidak rembes ya teman-teman. Pastikan lakbannya itu tidak menutupi cetakan filmnya teman-teman. Jadi jangan sampai lakbannya ini menutupi filmnya. Jadi jika tertutup ya filmnya cetakannya itu tintanya tidak keluar. Oke, itu kita lanjut lagi.
Oke, baik. Bedanya. Oke, rapat lagi. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan proses pemasangan. Besinya itu di bagian sebelah sini ya teman-teman, bagian sebelah sini, bagian moldingnya ini. Nah, jadi moldingnya seperti ini dan besinya di bagian sebelah sini ya. Kita masukkan bagian kayunya ini terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kemudian kita masukkan cupnya, ini cup oval. Saya akan kasih video tutorial cara penyablonan cup oval dengan cepat untuk pemula. Nah, seperti ini. Nah, dan kemudian kita sedikit agak kencangkan bautnya menggunakan kunci 12 pas. Kelihatan enggak? 12. Nah, jadi semua mur dan baut yang ada di sini itu ukurannya 12 dan kita butuh kunci ukuran 12. Kemudian ini ya, nah kemudian langkah selanjutnya itu kita ini rakelnya seperti ini. Usahakan jangan sampai menempel ya pada besinya itu. Usahakan kasih sedikit celah seperti ini dan usahakan rakelnya itu pas mengenai filmnya ini, jangan sampai melewati. Jadi ini di tengah-tengah ya teman-teman, pas. Nah, usahakan rakelnya ini itu center tengah dengan moldingnya ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini rakelnya itu harus center tengah di sini, harus pas di tengah-tengah moldingnya ini ya. Kita tekan rakelnya tuh, kelihatan ya rakelnya. Nah, sampai benar-benar center ya, supaya hasilnya itu bagus. Tuh, rakelnya muncul pada saat kita tekan. Nah, itu center ya. Nah, pastikan rakelnya itu center, itu. Jika sudah, teman-teman boleh kencangkan bagian sininya, jangan terlalu kencang, seperti ini ya. Nih, seperti ini. Nah, jika sudah, tinggal kita setting ujung skrunya ini seperti ini. Nah, kan si cupnya ini ada pinggirannya ini. Nah, usahakan ujung pinggiran besinya itu jangan sampai pinggir sini, usahakan seperti sampai sini, dan pokoknya jangan sampai mepet ke bagian ininya ya.
usahakan sedikit agak renggang sedikit, kasih sela supaya pada saat penyablonan itu tidak menyangkut, tidak sangkut seperti itu. Nah, kita kasih seperti itu jarak, kita kasih jarak sekitar seperempat senti, 6 mili seperti itu ya. Oke, kita kencangkan bautnya bagian sebelah sini. Nah, jika sudah kencang, kemudian kita tarik kembali, kita dorong kembali rakelnya seperti ini. Nah, dan ini kemudian kita setting bagian sebelah sini. Nah, usahakan jaraknya itu antara yang belakang dengan yang depan tadi itu sama ya. Nah, seperti ini, seperti ini. Nah, kita geser sedikit. Nah, seperti ini ya, jelas ya teman-teman. Seperti ini, kita kasih sedikit celah, jangan terlalu mepet ke pinggiran cupnya ini, kita kasih celah sedikit. Oke, kemudian kita kencangkan baut mur yang bagian depan. Kencang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini ya teman-teman. Ini. Nah, nanti pada saat kita penyablonan, nah seperti yang saya jelaskan tadi, kita hanya cukup untuk menekannya ke bawah saja. Kemudian kita tarik bagian sininya, kita pegang bagian sininya, kita tarik seperti ini tuh di atas motor sampai rakelnya itu melewati filmnya. Jadi cukup kita lepas saja, kita lepas, kemudian langsung kita dorong tintanya ke atas. Nah, jadi ini siap. Setelah jadi, cabut ini. Nah, oke, cukup sekian video untuk cara setting mesin seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah siap melakukan penyablonan. Oke, untuk proses penyablonannya nanti saya buatkan videonya, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi untuk cara penyablonan kap mesin manual seperti ini mesin seperti ini. Oke, cukup sekian video tutorialnya, semoga bermanfaat. Jika video ini membantu teman-teman, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe nya supaya kami akan lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.